Bapak Ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya percaya dimanapun kita berada, pagi hari ini kita semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, amin. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama mau siapkan hati kita fokuskan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, memuji Dia Raja di atas segala Raja. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pagi ini, mari saya mau ngajak kita semua untuk sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi masing-masing kami Tuhan. Terima kasih kami selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami sadar betul Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau. Dan pagi hari ini kami mau berikan hati kami mau berikan hidup kami bagi Engkau Tuhan. Penyembahan dan pujian kami yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari boleh berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Sama-sama mau nyatakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dialah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Katakan sekaranglah waktunya, amin, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah Raja, amin, Raja. Bapak Ibu, lebih sungguh lagi dari awal, sama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, amin, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Biar setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku. Haleluya Tuhan, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dia
Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Buka pikiran kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, untuk dapat mengerti kitab suci. Buka telinga kami untuk dapat mendengar suara Tuhan yang kudus buat kami semua hari ini. Dan urapi lidah dan bibir hamba-Mu untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami semua pada pagi hari ini. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom Gereja Oikos Online. Puji Tuhan, senang sekali bisa hadir kembali di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Saya harap kita semua ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan aman di dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan. Di bulan Maret ini kita sedang belajar tentang menemukan Tuhan di dalam memberi. Ya, arti dari kemurahan hati atau memberi atau generosity dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, hari ini ya kita akan belajar sebuah prinsip sederhana ya, yang mungkin dari kita banyak yang udah ngerti tapi belum bisa lakukan dengan sebaik mungkin gitu ya. Yaitu sebuah prinsip memberi dari Paulus, prinsip ini diberikan sama Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, tapi sebelum kita baca nanti 2 Korintus 9 nanti, saya akan mulai buka dengan dengan observasi saya gitu ya, dengan observasi saya. Karena di umur saya yang sekarang, beberapa teman saya memang sudah menikah dan sudah memiliki anak. Jadi saya sering lihat gitu ya, ada anak-anak teman-teman saya atau anak dari orang jemaat-jemaat di gereja yang kalau dibawa ke gereja gitu ya, kadang-kadang suka dibecandain gitu kan. Aduh, Papa, Mama minta ininya ya, minta makanannya ya. Terus ada beberapa anak yang bakal nggak mau kasih banget gitu ya, jadi dikekep dan nangis gitu ya. Tapi beberapa ada yang memberikan dengan sukacita, nih silakan gitu. Jadi ya gitu. Jadi ada beberapa yang kayak om tante minta ya, om atau tante minta makanannya gitu. Dia tiba-tiba langsung kekep, langsung lari, kabur ke mamahnya, nggak boleh banget itu dikasih. Tetapi ada beberapa anak memang yang mungkin sudah terlatih, tapi juga ada mungkin yang memang kepribadiannya berbeda, jadi dia bisa kasih aja gitu, nih om, nih tante gitu ya, dan semua orang di ruangan itu akan tertawa. Nah, tetapi dari hal itu, observasi itu saya menarik pelajaran bahwa manusia ternyata memang perlu untuk dilatih untuk menjadi murah hati. Makanya minggu lalu kita diberkati oleh firman Tuhan. Dari minggu lalu Ko David Ciputra gitu ya, memberikan analogi yang bagus tentang memberi gitu ya, tentang dia ngajarin anaknya bagaimana harus memberi. Dan mungkin kalau beberapa Bapak Ibu yang belum nonton, setelah video ini saya rekomendasikan untuk nonton yang Ko David Ciputra minggu lalu berikan, karena itu pasti akan memberkati kita semua. Nah, tapi hari ini saya akan melengkapi dari apa yang kita udah pelajarin selama sebulanan ini tentang menemukan Tuhan di dalam memberi. Oke, kita baca sama-sama di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Cuman aja ada 3 ayat dan nanti kita akan pelajarin dari 3 ayat ini apa prinsip yang kita bisa pelajarin. Ya, ayat 6 dikatakan seperti ini. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, kata Paulus kepada jemaat di Korintus, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ada 3 hal yang saya akan kupas dari 3 ayat ini. Ya, ini message ini akan sangat simple. Ada 3 hal yang kita pelajarin. Yang pertama, sebelum memberi. Yang kedua, ketika memberi. Dan yang ketiga, setelah memberi. Yang pertama, sebelum memberi apa? Kita mengerti bahwa kita sedang menabur dan menuai. Ya, jadi sebelum memberi kita mengerti bahwa kita sedang menabur dan menuai. Apa yang kita tabur
itu pasti akan kita tuai. Ya, ayat 6 dikatakan sama Paulus bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di sini Paulus memberikan sebuah prinsip seorang petani yang menaburkan atau penabur gitu ya, yang menaburkan benih untuk ladangnya ya. Waktu seorang petani atau penabur itu menaburkan benih-benih di tanah itu, pasti nggak akan ada satu petani pun yang mikir bahwa waktu menabur benih-benih ini membuang dengan sia-sia gitu ya. Itu nggak ada yang mikir bahwa menabur benih itu adalah sebuah kerugian. Kenapa? Karena mereka ngerti bahwa apa yang mereka tabur akan bertumbuh dan berbuah. Jika ada petani yang pelit ya, yang mungkin salah berpikir atau pelit jadinya naburnya cuma sedikit, maka apa yang terjadi? Maka hanya akan sedikit pohon-pohon yang dihasilkan, hanya akan lebih sedikit juga buah-buah yang dihasilkan karena yang ditaburkan memang sedikit, Bapak Ibu Saudara. Semakin banyak petani itu menabur, maka kita tahu semuanya bahwa pasti petani itu akan menuai lebih banyak. Artinya apa? Artinya ketika kita menabur, pasti kita akan menuai banyak juga. Ada sebuah cerita yang Bapak Ibu, yang ayah dan ibu saya sering ceritakan. Ya, ayah saya biasa berkhotbah dan cerita ini beberapa kali saya dengar di dalam ilustrasi khotbahnya. Begitu juga dengan mama saya gitu ya, ibu saya yang juga kadang-kadang di jalanan suka out of nowhere ya, kadang-kadang tiba-tiba cerita aja tentang kisah ini, dan saya udah mendengarkan mungkin kayak lebih dari 10 kali ini cerita ini di dalam seumur hidup saya gitu ya. Tapi ini sebuah prinsip yang saya pelajarin tentang arti kata memberi. Waktu itu Bapak Ibu, ayah dan ibu saya sedang tinggal di Solo. Mereka waktu itu belum punya anak, saya anak pertama, jadi waktu itu saya belum lahir ya. Mereka sedang berdoa untuk sebuah kebutuhan yang urgent gitu ya. Dan mereka doa dengan segenap hati ya, mereka berdoa semalam-malaman. Dan di sini setelah mereka berdoa, karena hari sudah malam, mereka tidur, dan pada pagi harinya ayah saya dan ibu saya tetap berdoa, melakukan aktivitas seperti biasanya. Tiba-tiba mereka didatengin dari seorang jemaat yang mereka layani di Solo, tapi tinggalnya sebetulnya cukup jauh. Kalau nggak salah tinggalnya di bagian utara atau bagian timur dari Solo, sedangkan ayah dan ibu saya tinggalnya di seberangnya. Artinya kalau dia tinggal di utara, bapak ibu saya itu tinggalnya cuma di selatan gitu. Jadi cukup jauh untuk datang ke rumah bapak ibu saya. Nah, bapak ini datang membawa keranjang ya, keranjang berisi buah, ada beberapa kilo buah gitu ya, buah-buah yang bagus. Tapi bapak itu juga menyelipkan ada sebuah amplop yang cukup tebal di dalam kantong plastik tersebut. Ya, jadi waktu dibuka sama bapak ibu saya ya, udah diterima, terima kasih dan lain sebagainya. Bapak itu langsung pergi dan duduk di ruang tamu. Papa mama saya buka, ada amplop gitu di dalamnya dan cukup tebal. Dan tahu nggak Bapak Ibu apa yang terjadi? Ternyata Tuhan memberikan persis seperti nominal yang dibutuhkan oleh ayah dan ibu saya waktu itu. Jadi Tuhan menyediakan tiba-tiba aja gitu ya, waktu malam-malam udah doa, pagi-paginya tiba-tiba diberikan sama Tuhan lewat bapak ini. Sebuah mujizat yang luar biasa. Tetapi yang lebih mujizatnya lagi, setelah bapak itu pulang, ada seorang bapak yang lain yang datang dengan kantong plastik besar juga berisi cover-cover Alkitab yang dia mau jual-jualin. Ya, dia datang berniat untuk menjual cover Alkitab ini dan cerita dari ujung kanan sampai ujung kiri gitu ya, cerita ngalor ngidul. Dan akhirnya di akhir ceritanya itu dia sebetulnya lagi cerita dia membutuhkan pertolongan, membutuhkan pinjaman uang untuk anaknya yang lagi mau kuliah pada saat itu. Jadi waktu disebutkan nominalnya, betapa kagetnya ayah dan ibu saya karena uang yang didapatkan tadi pagi sama persis dengan nominal yang dibutuhkan oleh bapak ini yang sedang mau menyekolahkan anaknya untuk kuliah.
Dan akhirnya setelah Bapak Ibu saya mendengar ini, mereka izin sebentar untuk saling diskusi, untuk doa. Dan kedua dari ayah dan ibu saya akhirnya memberikan uang tersebut yang baru diterima, yang masih fresh ya, tadi pagi diberikan kepada Bapak ini. Oh, Bapak ini sangat bersukacita, sangat senang sekali ya kan, berterima kasih sampai nangis-nangis dan lain sebagainya. Diberikan cover Alkitabnya, satu kantong plastiknya diberikan sama papa dan mama saya ya, sebagai tanda terima kasih. Dan ia pergi pulang. Yang di sini saya tangkap di sini bahwa Tuhan waktu kita memberi, Tuhan itu kita akan menuai apa yang kita beri. Tetapi harus diingat Bapak Ibu Saudara ya, bahwa penuaian yang kita tuai dari hasil yang kita terima itu bukan untuk kita sendiri keep. Berkat yang kita dapatkan bukan untuk kita keep, untuk kita menjadi kaya dan lebih kaya dan lebih kaya tanpa kita kasih kepada orang lain. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa semua berkat yang kita punya, semua uang yang kita punya, semua kepercayaan yang kita punya, semua jabatan yang kita punya itu asalnya dari Tuhan. Setuju? Tetapi bukan hanya diberikan sama Tuhan seperti itu aja gitu, untuk kita aja gitu. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Maka semua uang, semua berkat yang kita punya adalah punya ujungnya ya, punya apa ya disebutnya, punya tujuan supaya kita menjadi berkat, supaya kita menjadi lebih murah hati lagi. Artinya ini bukan sekedar prosperity gospel yang bilang bahwa kalau kita mau diberkati gitu ya, kita menabur banyak, menuai banyak gitu ya. Jadi artinya kalau kita mau diberkati, mau menerima lebih banyak lagi, maka kita harus kasih lebih banyak lagi buat Tuhan gitu ya. Seolah-olah pemberian ini adalah investasi. Nah ini investasi yang bodong gitu ya, artinya investasi yang tanpa dasar gitu ya, yang kalau kita beri banyak maka kita pasti akan tuai sebanyak mungkin dan itu untuk kita. Enggak saudara, ini kita masuk ke dalam poin yang kedua. Ketika kita memberi, Tuhan suka dengan orang yang memberikan dengan sukacita. Saya bacakan dulu ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di ayat ini kita melihat bahwa Tuhan itu nggak pernah maksa kita untuk memberikan dalam jumlah yang besar. Seperti yang Prosperity Gospel Teachers sampaikan kepada jemaat-jemaat gitu ya. Itu kan seolah-olah seperti memaksa. Saya nggak pernah lupa ada satu video yang saya tonton. Sebuah petinggi agama di depan ratusan orang, dia lagi khotbah. Manggil beberapa orang ke depan. Untuk nanya gitu tentang pemberian ya. Dia tanya berapa jumlah uang yang dia bawa, yang Bapak ini bawa ke ibadah tersebut gitu ya. Dikeluarkan ada nominal 300.000 dan 10.000 gitu. Ada nominal yang besar dan nominal yang kecil. Nah dia sampaikan dalam khotbah itu bahwa ketika waktu orang memberikan ya, memberi, maka ada prinsip bahwa Tuhan pasti ya, kata pasti ini yang rada-rada nih ya. Karena dia bilang bahwa Tuhan pasti akan memberikan kembalikan 10 kali lipat, 100 kali lipat, 10 kali lipat ganda gitu ya, 1000% gitu. Jadi dia tanya kepada Bapak yang yang diajakin ke depan ini, ditanya, Bapak punya berapa jumlah uangnya? Dikatakan 300.000 dan 10.000 ya, dengan malu-malu dia keluarin. Hanya sedikit Pak katanya. Jadi keluarin 300 dan 10.000. Lalu dia tanyain, kalau Bapak pergi ke tempat ini, ke tempat ibadah, maka yang mana yang Bapak akan berikan? Dijawab dengan ketawa 10.000 yang akan diberikan. Terus lalu dia kasih ilustrasi bahwa ini pemberian ini akan dikembalikan 10 kali lipat loh Pak. Jadi Bapak pilih mana nih? Kalau Bapak kasih 300.000, maka Bapak akan menerima 3 juta. Kalau Bapak memberikan 100.000, maka Bapak akan menerima hanya 1 juta. Pilih yang mana Pak? Katanya. Kalau dari 300.000, 3 juta. Kalau dari 10.000, 10.000, maka Bapak akan menerima 100.000 katanya. Pilih yang mana Pak? Katanya.
Lalu bapak ini dengan yakin bilang, bukan dengan yakin, sebetulnya awal-awalnya masih nggak yakin gitu ya. 3 juta pak, kurang keras pak, katakan dengan yakin, yang 3 juta pak. Lalu yang khotbah ini dengan senyum dia ambil 300 ribunya ditaruh. Lihat, pasti akan dikembalikan 10 kali lipat, 10 kali lipat gitu ya. Jadi dia tantang orang-orang untuk memberikan sebesar mungkin. Bahkan setelah itu ada orang-orang yang dipanggil ke depan, yang ditanyain punya apa. Oh, saya datang ke sini dengan apa? Dengan mobil. Mobil apa? Mobil Avanza dikatakan. Bapak, saya tantang Bapak untuk berikan mobil Bapak katanya. Jadi waktu itu ditantang di depan ratusan orang gitu ya. Bersedia Bapak? Karena mungkin di depan ratusan orang gitu ya. Jadi Bapak ini juga dengan nggak yakin tapi nggak enak sama pengkhotbahnya, jadi dia kasih juga gitu loh. Ini sebuah prinsip yang salah Bapak Ibu Saudara. Ini adalah prinsip yang sangat amat keliru. Karena waktu kita memberi itu bukan berarti kita pamrih, kita pengen dapat sesuatu in return. Walaupun kita pasti akan menuai apa yang kita tabur. Tetapi tuaian itu bukan hal yang menjadi motivasi kita dalam memberi. Ini adalah hal yang keliru. Karena dengan demikian, seperti yang tadi pengkhotbah tadi lakukan, orang akan memberi dengan terpaksa. Mungkin ngedumel di dalam hati, nggak dikasih lihat kepada si pengkhotbah tersebut, atau di depan banyak orang nggak dikasih lihat. Tetapi mungkin hatinya itu menjadi terpaksa gitu loh. Tahu gak Bapak Ibu bahwa kalau kita memberi dengan terpaksa, maka tuaian itu akan tercancel dengan sendirinya. Artinya apa? Tuhan menyukai orang yang memberi dengan sukacita. Dalam memberi, tetap kita harus memberi dengan kerelaan hati. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita memberi, Tuhan suka ketika kita memberikan dengan sukacita. Tetapi Tuhan gak suka waktu kita memberi dengan terpaksa. Kita memberi bukan dengan motivasi apapun. Kalau Bapak Ibu terpaksa untuk memberikan handphone, ya iPhone gitu ya, untuk mendapatkan lebih banyak lagi uang dari Tuhan, maka itu Tuhan gak suka. Motivasinya gak tulus. Kita memberi kepada Tuhan atau memberi kepada orang lain bukan untuk membuktikan apapun, tetapi dengan motivasi yang tulus. Ketika Tuhan melihat motivasi yang tulus, Tuhan suka dan Tuhan akan kasih reward. Bagi Tuhan, yang penting bukan berapa jumlahnya, berapa besar yang kita kasih, tetapi Tuhan selalu melihat hati kita, selalu melihat apakah pemberian itu berasal dari hati kita yang paling dalam, yang paling tulus, untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan untuk mentaati firman Tuhan, atau hanya untuk sekedar menerima return profit. Jadi Tuhan, ketika kita memberi, Tuhan mengasihi pemberian yang tulus, pemberian yang kita beri dengan sukacita. Sebelum memberi, kita mengerti bahwa Tuhan yang kita berikan itu bukan kerugian, itu adalah taburan. Tapi yang kedua, ketika kita memberi, motivasi kita juga harus tulus. Ya, kita memberi, kita menabur bukan untuk menerima profit return, tetapi karena kita ingin memberi kepada Tuhan atau kepada sesama. Yang terakhir, yang 3 hal dari 3 ayat yang kita pelajarin hari ini, ya, di ayat ke-8 dikatakan bahwa dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Yang ketiga, yang terakhir, setelah memberi apa? Setelah memberi, kita harus percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Amin. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bagi beberapa dari kita yang nonton video ini, yang mendengarkan khotbah renungan firman Tuhan pada hari ini, mungkin kita sama seperti anak kecil yang tadi di awal saya cerita gitu ya. Anak kecil yang kalau diminta sama orang-orang di sekitarnya yang lebih besar, dia takut. Dia langsung nangis dan langsung pergi ke orang tuanya. Kenapa? Karena dia takut kehilangan miliknya.
Karena dia takut kehilangan dan tidak lagi memiliki barang atau makanan yang dia lagi punya, itu yang dia lagi pegang. Percayakah Bapak Ibu bahwa sekali lagi semua yang kita punya asalnya dari Tuhan. Semua berkat, semua jabatan, semua uang, semua hal yang kita punya, semua berasal dari Tuhan. Ya, jadi artinya apa yang kita punya itu Tuhan bisa berikan lebih banyak, tapi juga Tuhan bisa ambil. Ya, pelajarin dari ayat 8. Kita pelajarin dari ayat 8 bahwa Paulus kasih prinsip bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Kalau saya ingat-ingat kenapa orang tua saya mau kasih uang amplop yang baru dia terima tadi paginya kepada orang lain yang out of nowhere datang, ya kan, menceritakan kebutuhannya, tetapi kenapa tergerak dan kenapa mau dikasih kepada orang tersebut. Saya dengar bahwa ayah ibu saya percaya Tuhan akan mencukupkan dengan cara yang lain. Ketika kita menahan diri kita, menahan hati kita untuk memberikan karena kita takut kekurangan, tahu nggak Bapak Ibu, itu kita sedang meragukan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita dan Dia yang akan memelihara hidup kita, amin. Waktu kita menahan hati kita, menahan diri kita untuk tidak memberikan karena kita takut kekurangan, kita sedang meragukan pemeliharaan Tuhan dan kuasa Tuhan atas hidup kita. Waktu kita menolak untuk menabur dengan murah hati, kita sedang menolak untuk percaya bahwa Tuhan itu cukup bagi kita. Tuhan itu cukup bagi kita. Dan bahwa Ia adalah Tuhan yang murah hati. Bapak Ibu, kita jangan sampai kita mengasumsikan bahwa kita hanya bisa memberikan waktu kita berkelimpahan aja. Waktu kita lagi kelebihan, maka kita bisa berikan. Bapak Ibu, nggak seperti itu. Paulus kasih sebuah prinsip ya di ayat 8 ini, bahwa Tuhan senantiasa atau selalu akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Jadi nggak ada tuh alasan atau nggak ada lagi waktu di mana kita nggak bisa menjadi murah hati. Setiap waktu kita bisa menjadi murah hati. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memberikan dengan sukacita, kita sedang melatih diri kita untuk melihat uang itu sebagai hamba kita, ya, bukan sebagai tuan kita. Kita nggak membiarkan diri kita diperhamba oleh keuangan kita sehingga kita menjadi greedy, ya, menjadi maruk, ya, tadi memberikan untuk mendapat return profit yang besar, atau menjadi pelit yang sama sekali nggak mau keluar uang untuk memberikan. Kenapa? Karena itu orang-orang yang seperti itu membiarkan dirinya diperhamba oleh uang. Tetapi waktu kita memberikan dengan sukacita, kita sedang menyatakan kepada diri kita sendiri bahwa uang itu adalah hamba kita. Ya, kita adalah pengelola dari apa yang Tuhan kasih. Ingat prinsip minggu lalu, kalau David Ciputra berikan prinsip sederhana bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Semua hal yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita hanyalah pengelola. Ia bisa mengambil dan memberikan lebih lagi sesuai dengan kehendaknya. Karena itu, sebagai pengelola yang baik, jangan kita biarkan diri kita diperhamba oleh uang. Jadi kita belajar 3 hal yang sederhana pada khotbah yang singkat pada hari ini. Sebelum kita memberi apa? Sebelum kita memberi, kita mengerti bahwa kita memberi itu menabur, dan kita akan pasti menuai apa yang kita tabur, ya. Jadi pemberian kita itu bukan sebuah kerugian, bukan sebuah hanya expense belaka, tetapi itu adalah sebuah taburan yang kita pasti akan terima tuaiannya. Dan yang kedua, setelah prinsip menabur ini, ya bukan berarti kita bisa menjadi greedy atau menjadi maruk yang kita kasih, kita berikan untuk mendapat return 10 kali lipat, gitu ya. Tetapi waktu kita mendapatkan tuaian itu untuk kita menjadi lebih murah hati lagi, Bapak Ibu Saudara, untuk kita memberikan lagi bagi orang lain juga, bagi orang-orang sekitar kita, bagi gereja, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi yayasan-yayasan gitu ya. Jadi itu melatih diri kita waktu kita menerima tuaian yang kita udah tabur itu, maka kita melatih diri kita untuk kita bisa menyatakan bahwa Tuhanlah pemilik dari keuangan kita. Yang ketiga, yang terakhir, waktu kita memberi, ya, Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau encourage kita, ya,
mau semangatin kita. Waktu ada kesempatan untuk memberi bagi orang lain, atau bagi sebuah yayasan, atau mungkin bagi sebuah pembangunan gereja, ya, atau untuk orang yang membutuhkan, ya, anggaplah itu adalah sebuah kesempatan untuk kita menabur dan menuai. Anggap itu sebuah kesempatan untuk kita menyatakan kepada Tuhan, untuk kita menyatakan kepada diri kita sendiri bahwa Tuhan itu cukup bagi kita. Dan anggap itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Karena itu mari mulai dari hari ini kita ambil keputusan. Setiap kali kita memberikan sesuatu atau memiliki kesempatan untuk memberi, anggap itu sebagai kesempatan untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dan mari kita memberikan dengan sukacita dan murah hati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, hari ini kami belajar prinsip yang sederhana tentang memberi. Gampang banget Tuhan untuk kami menyatakan atau mengatakan hal ini, dan gampang juga untuk kami mengerti juga. Tetapi kadang-kadang ini adalah hal yang sulit untuk kami aplikasikan. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya kami lepas dari sifat kami yang takut kekurangan, dan biar kami bisa lepas dari sifat yang selalu ingin lebih banyak bagi diri kami sendiri. Tetapi biar kami memiliki kemurahan hati, generosity, dan kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang kami butuhkan, bahwa kami diberkati untuk menjadi berkat. Karena itu tolong kami Roh Kudus, kami mau hidup kami yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti mimbar Oikos Online ini dari awal sampai akhir. Jadi kami segenap tim Gereja Oikos Online berharap bahwa apa yang kami sajikan ya hari-hari ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu memiliki kritik atau saran atau sekedar pertanyaan, boleh hubungi kami seperti yang tertera di bawah ini. Ya, kami memiliki Instagram, ada WhatsApp, ada Telegram. Bapak Ibu bisa cari ya, di deskripsi juga ada. Dan boleh nyatakan gitu ya, mungkin apa yang didapatkan pada hari ini, atau mungkin ada pertanyaan, silahkan. Jadi sampai itu aja. Saya harap kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang, ku kan bangkit. Amin. Nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala